Gelap, hitam, tak ada setitik sinar yang dapat aku lihat. Ya Tuhan, aku ingin menangis. Ada apa denganku? Di mana aku? Mengapa ini terjadi? Aku membelalakan mataku selebar mungkin, selebar-lebarnya, sebesar-besarnya. Tapi tetap saja sinar itu tak kunjung datang. Masih gelap, hitam. Dan akhirnya aku tahu, aku kini bukan aku yang 1 jam yang lalu. Aku kini berbeda. Aku buta. Terdengar bisikan sebelah kiriku. "Putri, kamu sudah bangun, Nak?" Aku tahu itu suara Mama. Aku balas sapaannya. "Mama, Mama, Putri, Putri, gelap, Ma, gelap." Aku hanya bisa berkata seperti itu. Begitu banyak pikiran dan pertanyaan berdesakan memenuhi otakku. Aku tak tahu mana dulu yang harus aku ungkapkan. "Sayang, katakan pada Mama, ada apa? Apa yang terjadi, Nak?" tanya Mama. Aku rasakan dan aku dengar. Mama kini mulai khawatir dan kebingungan. Aku mulai menjawab dan aku mulai menangis. Aku tak kuasa menahan begitu berat yang dari tadi, sesuatu yang menikam jantungku. Aku nggak tahu, Ma. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Hitam, Ma. Gelap. Aku buta. Aku buta. Teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Tak tahu kenapa hatiku begitu sakit, tapi sedikit tersirat di palung hatiku yang terdalam. Aku bahagia. Aku Putri Nareswari. Aku adalah seorang indigo. Kamu tahu indigo itu apa? Aku yakin tak ada satu manusia di pelosok dunia manapun yang mau menjadi seorang indigo. Aku dilahirkan dengan 2 buah mata yang indah. Ya, mataku berwarna coklat indah. Banyak orang yang bilang aku begitu beruntung dengan mata indahku ini. Omong kosong. Orang lain tak pernah merasakan betapa tersiksanya aku dengan indera penglihatanku ini. Kamu tahu kenapa? Aku begitu tersiksa dengan segala sesuatu yang dapat aku lihat di sepanjang hidupku ini. Sesuatu yang ketika kamu melihatnya, kamu akan mencoba untuk mencongkel matamu agar kamu tak perlu melihat sesuatu yang ketika kamu melihatnya membuat kamu tahu yang lain, membuat kamu gila, membuat kamu ingin mati. Mengetahui kehidupan di dunia selain dunia manusia, aku bisa melihat pula. Aku bisa melihat kematian seseorang. Aku seseorang yang tak pernah mengerti apa itu arti hidup dengan semua yang ada. Kali pertama, saat umurku masih genap 4 tahun, yang masih dipenuhi bermiliar-miliar bintang, aku mengucek mata karena ngantuk. Sudah setengah jam lamanya di atas sofa empuk sambil menonton TV dan mengunyah roti yang tak habis-habis. Semua keluarga sedang berkumpul di ruang keluarga dan bercengkrama riang penuh dengan tawa. Mama,
duduk dekat papa sambil bercanda menggoda Kak Arya yang katanya saat itu sudah punya pacar. Sungguh suasana yang sangat mengasihkan. Namun tiba-tiba jantungku berdetak begitu keras ketika aku tak tahu apa itu. Bayangan atau memang sebuah wujud hitam besar menghalangi pandanganku. Ia berdiri di depanku. Saat itu aku hanya bisa melihat kakinya yang begitu besar, yang hitam legam. Aku angkat kepalaku sampai menengadah. Ya Tuhan, makhluk ciptaanmu itu sungguh besar sekali. Aku lihat ia berdiri di depanku menembus atap rumahku. Ia tinggi sekali. Aku tak bisa jelas melihat wajahnya yang mungkin sejajar dengan ujung tiang listrik. Detik itu tak ada lagi yang bisa aku lakukan. Aku membatu sambil menggenggam roti, menengadah, membelalakan mata dan menganga. Badanku sedikit bergetar. Aku begitu ketakutan. Makhluk itu tak kunjung pergi. Ia sebenarnya mau apa? Aku menangis, hanya mengeluarkan air mata dan ekspresi dan posisi tubuh tetap membatu. Saking takutnya, aku hampir tidak bisa bernapas. Aku merasakannya. Mama dan Kak Arya mengguncang-guncangkan bahuku keras-keras. Percuma, tak membuatku bergerak sedikit pun. Masih menggenggam roti, menengadah, membelalakan mata, dan menganga. Dan aku dengar Mama menangis. Papa bolak-balik bingung, tak tahu harus melakukan apa. Kak Arya berdoa, mulutnya komat kami tak karuan. Aku masih memandang makhluk besar hitam di hadapanku dan terus mengalirkan air mata. Tiba-tiba makhluk itu bergerak maju mendekatiku. Semakin aku membatu, hanya jantungku saja yang berdetak begitu kencang. Dan makhluk itu menembus tubuhku, membuatku harus terloncat jatuh ke pelukan Mama. Makhluk itu pergi. Ia tiba-tiba menghilang, tak tahu kemana. Aku sadar kembali. Aku bisa bernapas lega kembali, walau agak ngos-ngosan. Dan sejak saat itu, aku tahu aku bisa hidup di dunia selain dunia manusia. Setelah Papa memanggil seorang paranormal hebat, aku semakin yakin aku adalah seorang indigo. Pernah saat itu, aku tak tahu harus menyebut pengalaman apa ini, seram atau lucu. Dulu, kira-kira 5 tahun yang lalu, ketika aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA, aku dan teman-temanku mengadakan tamasya ke pantai Pangandaran, Jawa Barat. Di sana, aku menginap di sebuah villa bergerbang tinggi. Villanya begitu besar dan megah. Murid-murid tidur di lantai 2, sedangkan guru-guru tidur di lantai 1. Tiba-tiba, ketika bulan menampakkan utuh wujudnya, bulat, putih, tengah malam Senin itu jauh lebih menyeramkan dari malam-malam yang pernah aku lalui sebelumnya.
Di sisiku tidak ada mama, papa, ataupun Kak Arya. Aku hanya teman-teman sebayaku saja yang tak bisa seutuhnya melindungiku. Aku tidur di atas ranjang kecil di sisi sebuah jendela yang langsung memaparkan keindahan pemandangan pantai Pangandaran. Udara malam itu begitu dingin, sedingin selimut tipis yang kini membalut tubuhku. Perlahan-lahan aku pejamkan mataku. Tak membutuhkan waktu yang lama, aku pun tertidur pulas, begitu lelap. Aku bermimpi, aku sedang ada di sebuah pemakaman. Semua orang menjerit-jerit dan menangis begitu pilu. Ada seorang yang meninggal, dan aku tak kenal siapa orang itu. Aku berdiri di belakang seorang bapak yang bertopi dan berkacamata. Aku menyelinap, dan aku berhasil membuatnya berada di belakangku. Ternyata bapak itu berdiri paling depan, di depan sebuah nisan. Saat itu, aku baru bisa membaca nama orang yang meninggal itu. Namanya tapi kurang jelas. Namun aku bisa lihat tahun kelahirannya, tahun 1988. Aku masih bingung, mimpi apa aku ini? Sempat aku menengok ke jasad yang telah dikafani dan telah dimasukkan ke liang lahat itu. Mayatnya seorang wanita, cantik sekali. Tiba-tiba gelap. Episode di mimpiku itu telah berakhir. Aku terbangun, tapi masih menutup mata. Aku tersentak. Hah? Aku bilang saat itu hanya mimpi. Aku menarik napas dalam-dalam dan kembali menghembuskannya. Perlahan-lahan, aku buka kelopak mataku. Aku ganti posisi tidurku yang tadinya menghadap ke depan menjadi ke kiri, ke arah jendela. Dan ketika aku membuka mataku, jeritanku membangunkan seluruh penghuni kamar. Aku melihat seorang wanita tersenyum di balik jendela. Wanita itu melayang dan mengenakan baju putih lusuh compang-camping dan rambut acak-acakan hitam dan panjang. Wajahnya bersimbah darah. Ia tersenyum padaku, namun ia kembali melayang pergi sambil tertawa cekikikan. Tawanya begitu menyeramkan, membuatku jadi bergidik. Ia pergi sambil melambaikan tangannya kepadaku. 2 hari setelah kejadian itu, aku menonton TV di rumah ketika aku baru saja pulang dari tamasyaku. Aku memutar-mutar channel tak henti. Aku mencari siaran yang menarik dan sampailah di sebuah berita kriminal. Aku lihat di sana ada berita telah dibunuhnya seorang gadis kelahiran tahun 1988. Disiarkan pemakaman gadis itu. Kameramen berada di belakang seorang bapak bertopi dan berkacamata. Kamera menyelinap ke depannya dan mulai mensut nisannya. Nama si korban pembunuhan tidak terlihat jelas, hanya tahun kelahirannya yang bisa tergambarkan, tahun 1988. Kamera kembali menyoroti si jenazah seorang wanita cantik sekali. Ya, itu kelebihanku. Aku bisa melihat masa depan. Aku bisa melihat kematian seseorang. Si kuntilanak yang menunjukkan wujudnya di depan jendela kamar villa yang aku inapi adalah roh
gadis yang meninggal itu. Ia meminta bantuan padaku, namun apa daya, aku tak bisa melakukan apa-apa. Sebelah mata yang melayang, kaki yang berjalan di atas tangga, tangan buntung yang meraba-raba, kepala yang tergantung, bayangan di kaca, kuntilanak, pocong, genderuwo, capek. Semua itu adalah teman-temanku. Melihat kematian kakekku, kematian siapapun, semua itu adalah kebiasaanku. Setiap hari pasti aku melihat satu penampakan. Aku lumayan terbiasa, walau aku masih tidak bisa menghilangkan rasa takutku. Wajar kan? Wajar kan kalau aku takut? Ya siapa sih orang yang tidak takut jika setiap harinya ia harus berkomunikasi dan hidup di dunia yang bukan dunianya. Hidup di dunia gaib. Tapi kini aku tuh bersyukur Tuhan mendengarkan doaku. Setiap hari ketika aku telah melihat sesuatu, aku selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan, apa ini jalan hidupku? Hidup di tengah-tengah kehidupan dua alam. Hidup di kehidupan nyata dan maya. Hidup di tengah-tengah kaki yang berjalan sendiri, kepala tanpa wajah. Tolong ya Tuhan, aku ingin semua ini berakhir dengan cepat. Aku ingin hidup normal. Aku ingin seperti orang biasa yang hidup tenang. Apa manfaatnya aku seperti ini? Tolong ambil mataku agar aku tak melihat semua yang aku lihat saat ini. Tolong, aku ingin Kau ambil mataku. Mungkin kini Tuhan sedang mengabulkan semua doaku. Ya, aku buta. Aku kini tak akan pernah melihat lagi makhluk-makhluk menyeramkan itu. Aku kini tak akan pernah melihat lagi pertanda kematian orang lain. Aku kini akan hidup tenang, damai, walau hanya hitam yang menghiasi hari-hariku. Kemarin, di lalu lalang kota Bandung yang begitu ramai, aku sendirian mengendarai sepeda motor bututku. Map-map tebal aku simpan di tas yang terdiam rapi di punggungku. Map-map itu adalah map lamaran kerjaku. Kini aku harus segera mendapatkan pekerjaan. Umurku sudah 23 tahun. Sarjana sudah menjadi gelar baruku. Malu dong jika aku masih saja duduk nganggur di rumah dengan hanya mengandalkan gaji papa. Di jalan, aku kencangkan ikat kucirku. Aku rapikan kaos oblong merah gombrang dan aku ikat tali sepatu. Aku sudah siap dengan hari ini. Ketika aku sedang ngebut mencari lokasi tempat aku harus melamar, tiba-tiba sebuah tangan mengelus pipiku. Tangan itu berasal dari makhluk yang kini duduk di belakangku. Anak kecil, ya anak kecil, perempuan kurus pucat. Dia berkata padaku, kakak tolong anterin saya ke sekolah ya. Ibu saya jahat kak. Ibu saya gak mau nganterin saya ke sekolah. Anterin saya kak. Anak itu berbisik begitu lembut di telingaku. Aku kaget. Aku kehilangan kendali. Kemarin adalah hari yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Hari yang menjadi hari akhir aku hidup sebagai seorang indigo. Aku banting setir ke motor tuh ke kiri. Salah. Motor ternyata menabrak trotoar dan menabrak tangga. Aku terlempar dari motor. Aku sempat melayang beberapa detik. Kepalaku menabrak sebuah tiang.
Aku jatuh, aku tumbang. Dan terakhir, sebuah batu yang ukurannya tidak begitu besar dan tidak terlalu kecil, tak tahu dari mana asalnya, jatuh, menimpaku, pas membentur kedua mataku. Itulah kejadian kemarin, kejadian yang membawaku ke rumah sakit ini, kejadian yang membawaku ke akhir penderitaanku. Aku kini buta, tak ada lagi hantu-hantu dan penampakan yang bisa aku lihat, walau hanya hitam. Tapi kini kedamaian sudah aku miliki. Tapi tunggu, aku mendengar sesuatu. Kakak, ini aku. Kakak, kenapa nggak nganterin aku ke sekolah? Aku di sini, Kak, di sebelah kakak. Kalau kakak tetap tidak mau mengantarku, aku akan tetap di sini bersama kakak. Bisik seorang anak kecil. Diam, aku terdiam. Aku menelan ludah. Aku tak bisa melihatnya, tapi aku masih bisa mendengar, merasakannya. Semua itu, mimpi buruk itu ternyata belum sepenuhnya terlepas dan binasa dariku. Apa aku masih bisa dibilang seorang indigo? Aku menjerit sejadi-jadinya. Ternyata kengerian ini tanpa akhir.